kita lanjut dengan gangguan konduksi atrioventikular. Artinya ada gangguan dari impuls dari atrium ke ventricle yang kita kenal dengan AV block atau atrioventricular block. Jadi AV block ini ada 3 derajat. Derajat 1 atau first degree AV block. Ini semua impuls dari S anode atau atrium dihantarkan ke ventricle. Hanya waktunya lebih lama. Jadi PR intervalnya akan lebih dari 5 kotak atau lebih dari 0,20 detik. Kalau kita hitung dari sini ke sini, lebih dari 0,20 detik. Sama. Ya. Jadi yang first degree itu PR intervalnya sama. Misalnya 0,28 detik. Maka semua juga 0,28 detik. Yang berikutnya yaitu AV block derajat 2 atau second degree AV block. Ada 2 tipe. Tipe Mobitz pertama yaitu tipe Wenckebach. PR intervalnya memanjang secara progresif sampai terjadi kegagalan penghantaran satu denyut atrial ke ventricle. Kita lihat gambarnya di sini. Ini mungkin masih normal, kemudian memanjang PR intervalnya, lebih panjang lagi, terus hilang. Tidak ada denyut dari ventricle. Itu AV block derajat 2 tipe Wenckebach. Kemudian AV block derajat 2 Mobitz tipe 2 dibagi lagi menjadi 2, yaitu second degree periodic block dan second degree constant block. Ya. Jadi yang second degree periodic block itu terjadi kegagalan ventricle memberikan respon secara periodik. Misalnya setelah denyut ke-5 atau 6. Kemudian P-nya tidak diikuti oleh QRS. Gambarnya di sini. Jadi ini normal. Ini P-nya tidak diikuti oleh QRS. Ini yang disebut Mobitz tipe 2 second degree periodic block. Sedangkan yang second degree constant block itu ventricle memberikan respon terhadap rangsangan atrial setelah impuls kedua misalnya. Maka disebut second degree constant block. Atau AV block derajat 2 tipe Mobitz 2 2:1. Gambarnya ini P baru ada 1 QRS. Ini P 1 QRS. Ini adalah AV block derajat 2 Mobitz tipe 2 dengan constant block 2:1. Yang berikutnya AV block derajat 3 ya, atau disebut complete heart block. Ada 2 pacemaker, satu di S anode, satu di AV node berkasis atau serabut Purkinje. Yang S anode normal akan menyebabkan atrium berdepolarisasi dan menimbulkan gelombang P. Sedangkan di AV node itu akan menimbulkan gelombang QRS. Ya. Nah, kita lihat di bawah ini gambarnya. Ini gelombang P yang ada panahnya nih, P. Ini datanya teratur gelombang P-nya, ya. Bisa diukur, bisa menggunakan kertas, misalnya antara ini dan ini, kemudian digeser, maka akan kurang lebih konstan, ya. Artinya apa? Bahwa P ini dari S anode impulsnya. Kemudian timbul QRS yang lambat, lebih lambat. Karena intrinsic rhythmic rate dari AV node berkasis maupun serabut Purkinje itu di bawah 60 kali per menit. Jadi
ini adalah gambaran dari AV block total, ya. Jadi tidak ada hubungan antara P dengan QRS kompleks. Saudara lihat di sini, maka PR intervalnya akan sangat bervariasi, tidak tentu, ya, PR intervalnya. Karena irama di atrium dan ventricle itu tidak sinkron. Yang berikutnya itu gangguan intraventikuler. Jadi di dalam ventricle ada gangguan. Yang pertama, right bundle branch block. Kita perlu mengukur interval QRS-nya. Kalau normal, itu kurang dari 0,12 detik, disebut incomplete right bundle branch block. Kalau lebih dari 0,12 detik atau 3 kotak, itu disebut complete right bundle branch block. Ciri-cirinya yaitu adanya 2 gelombang R yang terlihat di V1 dan di V2. R-nya ada 2, ya. Kemudian kita mengukur lebar QRS-nya. Kalau kurang dari 0,12 detik disebut incomplete right bundle branch block. Jadi kita bisa melihat 2R karena R yang pertama akibat depolarisasi ventrikel kiri, R yang kedua karena depolarisasi dari ventrikel kanan, dan terlihat di V1 dan V2. Yang kedua yaitu left bundle branch block. Seperti yang tadi, kalau lebar QRS-nya kurang dari 12 detik disebut incomplete. Kalau lebih disebut complete. Gambarnya kita bisa melihat di V5 dan V6, di mana ada 2 R aksen. R yang pertama karena depolarisasi dari ventrikel kanan, R yang kedua karena depolarisasi dari ventrikel kiri. Ini kita lihat di V5 dan V6, R-nya ada 2. Pada orang infak di dinding lateral dengan keadaan left bundle branch block, maka Q-nya tidak akan teridentifikasi karena ada R. Mengenai ventricle arrhythmia, kita kenal ada yang disebut premature ventricular contraction atau PVC. Penyebabnya karena adanya re-entry yang berasal dari darah iskemik. Jadi pada penderita infak miokard sering ditemukan PVC. Pada orang normal bisa terjadi karena ngerokok, minum kopi yang kadar kafeinnya tinggi, anxiety, kurang tidur. Biasanya PVC-nya tidak lebih dari 6 kali. Dan PVC dapat terjadi pada saat kateterisasi jantung. PVC ini timbul tanpa didahului oleh gelombang P. QRS-nya timbul lebih awal, lebih tinggi, dan lebih lebar. Gelombang T berlawan arah dengan QRS. Jadi kalau QRS-nya tegak, T-nya terbalik. Kalau QRS-nya terbalik, T-nya tegak. PVC diikuti oleh pause kompensator yang lengkap. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita mengukur jarak antara R ke R aksen akan sama dengan 2RR. Ini pausenya. Ini kompleks dari QRS T yang tanpa didahului oleh gelombang P. Kalau ini adalah gelombang T. Pada gambar ini tampak denyut yang normal diikuti oleh PVC. Setiap denyut normal diikuti oleh PVC. Maka keadaan ini disebut ventricular bigemini. Kalau 2 denyut normal, kemudian 1 PVC, itu disebut ventricular trigemini.
Ini adalah gambar dari PVC. Ini yang satu, ini dua. Jadi PVC-nya berturut-turut dua, maka disebut PVC yang couplet. Kalau tiga berturut-turut, ini disebut PVC yang triplet. Bahayanya bisa terjadi ventricle tachycardia dan bahkan bisa jadi ventricle fibrillation dan membahayakan jiwa pasien. Kita lihat gambar paling atas, ini suatu PVC yang berikutnya PVC cuma bentuknya beda. Artinya fokusnya lebih dari satu, maka kita sebut sebagai multifocal PVC. Yang berbahaya yaitu R-on-T phenomenon. Jadi T itu diduduki oleh R dari PVC yang terjadi. Bahayanya bisa terjadi ventricle tachycardia yang polimorfik. Contohnya seperti gambar paling bawah, saudara bisa lihat T dari denyut sebelumnya diduduki oleh R dari PVC dan timbullah ventricle tachycardia yang polimorfik. Fenomena ini disebut juga sebagai Torsades de Poc. Mengenai ventricle tachycardia, ventricle rate-nya itu 140 sampai 200 kali per menit. Cara ngukurnya 1500 dibagi jumlah kotak antara R ke R. QRS-nya lebar, artinya lebih dari 0,10 detik. Dan besar, artinya aneh. Karena kita lihat ini bisa kita sebut gelombang QS. Tapi ini juga bisa disebut gelombang R. Jadi aneh, yang mana yang betul? P-nya tidak ada, sifatnya paroksismal. Ventricle tachycardia sering terjadi pada infak miokard, keracunan digitalis, dan pada saat kateterisasi jantung. Mengenai ventricle fibrillation, mekanismenya sama dengan atrial flutter dan fibrilasi. PQRS-nya tidak jelas bentuknya. Saudara bisa lihat di sini, nggak ada yang jelas, ya, dan irregular, dan bentuknya juga voltasenya tidak menentu. Ini adalah suatu lethal aritmia karena dapat menimbulkan sudden death. Ventricle fibrillation terjadi pada penderita organic heart disease dan pada fase terminal dari penyakit non-kardiak. Ini perpustakaannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat.